Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya 12 toko. Bukan satu toko, 12. Satu persatu dijual. Hanya ingin membantu dakwahnya Rasulullah. Hadirin hadirat, kalau kita ditanya, kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Semua jawab cinta sama Nabi. Kita hadir majlis karena cinta sama Nabi. Ya, kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan maulidnya Nabi, bulan lahirnya Nabi. Kalau kita katakan kita cinta sama Nabi, ada nggak di dalam hati kita rasa ingin membahagiakan orang yang kita cintai? Kita dalam kehidupan sehari-hari, ada yang udah menikah, punya istri, sayang sama istrinya, pasti selalu berusaha ingin membahagiakan istrinya. Punya anak, ingin membahagiakan anak. Yang masih ada orang tua, ingin membahagiakan orang tuanya. Sekarang ada nggak cita-cita di hati kita yang kita ingin berusaha membahagiakan hati Nabi Muhammad? Membahagiakan Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah. Orang-orang soleh dahulu lomba-lomba bahagiain Rasulullah. Berlomba-lomba. Ada yang mereka ingin ungkapkan rasa bahagianya untuk Rasulullah SAW. Sampai mereka menuliskan maulid, menuliskan buku sejarah, menuliskan qasidah syair buat Rasulullah. Ya, sampai ada yang mereka punya rezeki lebih bersedekah, diniatin ya untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ngasih orang makan diniatin untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ya. Sampai ada yang mereka menghabiskan hartanya hanya ingin dapat senyumnya Nabi. Hanya ingin membahagiakan hati Nabi. Enggak usah jauh-jauh. Sahabat Nabi, Sayyidah Khadijatul Kubra, kaya raya, kaya luar biasa. Disebutkan di dalam sejarah, perempuan paling kaya di kota Mekkah di saat itu. Dihabiskan semua hartanya, cuma ingin membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Mau ngebahagiain Nabi, nggak mau mempersulit perjuangan Nabi. Allah kalau mau kasih Nabi bisa aja. Gunung-gunung di Batha, di Mekkah. Kalau mau dirubah jadi emas, ikut menabi kemana Nabi dakwah, bisa aja. Tapi ini kan ngecek gimana keadaan orang-orang yang mengaku cinta sama Nabi. Apa yang dia mau korbanin buat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya 12 toko. Bukan satu toko, 12. Satu persatu dijual. Hanya ingin membantu dakwahnya Rasulullah. Pengen dapat senyumnya Nabi. Pengen ngegirangin Nabi. Kalau bahasa kita ngegirangin Nabi, nyenengin Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai nyawanya dikasih buat Nabi. Waktu di goa ketika hijrah, masuk goa ada lubang-lubang ular ditutupin pakai bahan-bahan. Udah nggak dapat bahan, kakinya ditutupin buat nutupin lubang. Nyawanya buat Nabi. Ya. Sayyidina Uthman ibnu Affan, sahabat Nabi hebat. Kaya luar biasa Sayyidina Uthman sampai sekarang tuh di Bank Arab sana masih ada namanya Sayyidina Uthman tuh, duitnya sampai sekarang terus berjalan. Bayangin Sayyidina Uthman udah 1400 tahun yang lalu wafat. Tapi uangnya masih berjalan, bayangin tuh. Dia pernah lakuin apa? Dia pernah nyumbang 100.000 dinar buat Rasulullah, buat bantu dakwahnya Nabi. Sampai disebutkan di dalam kutub sirah, ishtaral jannah marratain. Sayyidina Uthman tuh pernah beli surga 2 kali. Surga beli 2 kali. Gimana ceritanya? Surga dibeli 2 kali. Bukan sekali, 2 kali. Salah satunya kisah pohon kurma yang direbutkan oleh 2 orang. Sayyidina Uthman disuruh Rasulullah, mau nggak nih bayarin kurma ini? Nanti Allah gantiin di surga. Keluarin uangnya Sayyidina Uthman, dibayarin itu. Ishtaral jannah. Ada lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf hebat. Saudagar kaya. Siapa yang nggak kenal? Namanya terkenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf di Madinah. Kaya. Ya. Saking kayanya sampai dia selalu minta biar dijadiin orang miskin. Kalau kita terbalik. Kita miskin pengennya jadi kaya. Kalau Sayyidina Abdurrahman kaya pengennya miskin. Ya. Luar biasa. Pinter dagang. Sayyidina Abdurrahman saudagar.
Waktu masuk Madinah dari Mekah itu hijrah sama Nabi, ketemu sahabatnya kalau tidak salah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Wah, Sayyidina Sa'ad sahabatnya, Ansornya. Madinah ketua Ansarnya di antara Sayyidina Sa'ad itu. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi dari Mekah, hubungan Mekah Madinah saat itu dalam perdagangan dua orang nih. Di Madinahnya Sayyidina Sa'ad, di Mekahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Saking cintanya Sayyidina Sa'ad sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih, udah teman, benar-benar berteman, bercinta karena Allah. Bukan cinta orang zaman sekarang artinya cinta laki perempuan doang. Makna cinta itu cinta karena Allah, kita mengasihi, menyayangi. Ya, kayak guru cinta sama murid, cinta apa maknanya? Ya. Sayyidina Abdurrahman itu luar biasa, Sayyidina Sa'ad. Sampai Sayyidina Sa'ad bilang waktu masuk Madinah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nih saya punya rumah. Rumah saya bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Saking sayangnya. Ini saya punya harta, nih harta saya segini, ini setengah buat kamu, setengah buat saya. Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf waktu hijrah dari Mekah nggak dibawa apa-apa. Dagangannya, uangnya semua ditinggalin. Nah ini termasuk barang dagangan yang dibawa ke Syam sama Abu Sufyan. Ya. Makanya ada perang Badar itu terjadi, barang-barangnya kaum muslimin yang di kota Mekah yang ditinggalin itu dibawa, didagangin. Jadi kaum muslimin ingin mengambil kembali hak mereka. Sehingga terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu bukan perang tahu-tahu ujuk-ujuk ribut kayak anak tawuran, enggak. Bukan. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai dibilang ini setengah harta saya buat kamu, kata Sayyidina Sa'ad. Kata Sayyidina Sa'ad, saya punya istri dua, satu saya ceraiin buat kamu, sampai begitu. Oh, hebat. Tapi apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Jangan, enggak usah. Ente enggak usah ngasih aneh apa-apa. Cuma tunjukin aja mana, di mana pasar, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Di mana pasar, di mana? Itu pasar, tunjukin. Pergi ke pasar, masuk pasar, enggak dapat berapa menit gitu, berapa ya 30 menit, setengah jam, 1 jam bahasanya. Itu udah balik lagi bawa duit nih. Alhamdulillah dapat di pasar. Nyolong? Enggak. Saking pinternya tuh dia ambil barang dari ini dijual ke orang lain, dapat untung tuh di barang dibayar tuh. Pinter dagangnya. Orang kita kadang-kadang ya Allah, jalan nyari duit. Berminggu-minggu, berbulan-bulan pulang nggak bawa duit. Ini bermenit doang. Pulang bawa uang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa yang pernah dilakuin? Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya sampai pernah dia bilang dia pengen jadi orang miskin. Bingung gimana caranya ya. Dagang apa aja laku. Pinter. Suatu saat ada orang kerugian karena dia nanam kurma, kurmanya busuk. Satu lembah kurmanya busuk semua. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf datengin. Dia bilang, kenapa kurma busuk? Dia bilang, saya rugi besar gini. Ya udah mau nggak kurmanya saya bayarin semua? Dibayarin. Ya buat apa? Kurma busuk. Udah, saya bayarin, saya pengen ngabisin duit, pengen jadi orang miskin. Dibayarin semua tuh kurma satu lembah. Bahasa gitu, oh udah deh, melarat, miskin. Ayo duitnya habis, sudah dibeliin kurma busuk nggak bisa dimanfaatin. Nggak dapat berapa hari, ada orang-orang Irak datang, segerombolan, al-wufud minal Irak. Datang nemuin orang-orang di pasar, dia bilang, ini di Irak lagi ada penyakit mewabah, bukan corona, bukan, mewabah penyakit. Kata ini orang-orang Irak, obatnya cuman kurma busuk dan kita nggak dapetin itu. Berharap di sini sampai di Madinah ada yang jual kurma busuk nggak ada yang jual. Wah, kata orang Madinah di pasar, oh ente nyari kurma busuk, kebetulan Abdurrahman bin Auf punya kurma busuk satu lembah. Didatengin nama itu orang semua, diminta supaya dijual tuh kurma busuk kepada mereka. Mau dibayar sampai berkali lipat lagi. Balik lagi duitnya, kata dia nggak miskin ini sih urusannya. Ya. Apa yang saking hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah nyumbang 100.000 dinar. 600 ekor unta. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah nyumbang 600 ekor unta. Jadi 600 ekor unta bukan ekornya doang, ama badannya, ama barang dagangannya. Itu sumbangin buat senyum di hati Nabi Muhammad.